Shalom, damai di hati. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan yang saya kasihi dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya berharap kita dalam keadaan baik dan bersuka cita. Kita bersyukur bersama kalau hari ini kita kembali menikmati hari yang baru. Hari terakhir di bulan Februari dan tanggal 29 Februari. 4 tahun sekali kita boleh menikmatinya. Hari ini luar biasa buat kita semua. Berkat Tuhan yang boleh memberikan apa yang boleh kita nikmati sampai saat ini. Untuk itu, mensyukuri semua yang Tuhan anugerahkan buat kita. Mari kita awali hari ini dengan membaca Alkitab serta merenungkannya bersama. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkat Tuhan berlimpah dalam hidup kami. Selalu baru tiap hari. Berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup kami, tidak pernah berhenti. Nafas kehidupan Tuhan beri bagi kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Di tanggal 29 Februari hari ini, kami diberi kesempatan untuk boleh membaca Alkitab serta merenungkannya bersama. Terima kasih Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan menyertai kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca Alkitab dan merenungkannya, ada pemahaman yang benar yang boleh kami alami, dan dengan firman-Mu menuntun kami untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Bersabdalah buat kami Bapa, kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam Injil Markus pasal 8 ayat 36 sampai 39. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Demikianlah pembacaan Alkitab di hari ini dan tema renungan pagi keluarga di hari ini. Nyawa lebih berharga daripada harta. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, menjadi seorang yang sukses secara materi adalah salah satu dambaan setiap orang. Hal itu bukanlah sesuatu yang salah dan tabu. Namun dewasa ini, kesuksesan secara materi telah dijadikan ukuran keberhasilan hidup seseorang, bahkan dipandang sebagai sumber kebahagiaan, sehingga mendorong orang untuk berusaha keras demi menggapainya. Ada begitu banyak orang Kristen karena ingin mencapai hidup sedemikian, akhirnya melupakan hal yang paling utama, yaitu membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan Allah. Yesus Kristus memperingatkan murid-muridnya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ini menjelaskan kepada murid-muridnya agar tidak terjebak dalam pemikiran sempit yang mengarahkan hidup untuk mendapatkan kebahagiaan
melalui harta benda atau kekayaan dan kekuasaan. Karena hal itu bukanlah jaminan untuk mendapatkan keselamatan atau kebahagiaan kekal. Sebab kebahagiaan yang sesungguhnya hanya terdapat dalam relasi yang benar dengan Tuhan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus, bukan tergantung pada harta kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki. Dengan kata lain, kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki tidak ada gunanya bila tujuan hidup ini bergeser dari sumber kehidupan yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ingatlah bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Karena itu jangan biarkan hati kita hanya melekat pada apapun yang ada di dunia ini yang fana, yang kenyataannya hanya menghalangi kita menikmati kehidupan kekal. Memang tidaklah salah bila kita berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan, bahkan menjadi kaya. Namun hal yang prinsip sebagai orang beriman janganlah diabaikan, yaitu mengikut Yesus Kristus dan berkorban dalam totalitas hidup untuk pertama-tama mewujudkan kerajaan Allah di bumi ini. Hidup mengasihi dan melakukan kehendak Tuhan Allah harus menjadi sesuatu yang paling utama. Seperti kata firman, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Untuk itu, sebagai keluarga Kristen, kita harus mengoreksi cara hidup kita dan selalu mengevaluasi diri. Apakah selaras dengan kehendak Tuhan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus atau tidak? Sebab apa yang kita lakukan hari ini sangat menentukan keadaan kita nanti. Jadi selagi kita diberi hidup oleh Tuhan, jangan pernah mengabaikan kehendak-Nya. Jangan sampai untuk mengejar harta duniawi, kita kehilangan harta surgawi. Jangan sampai kita berusaha membangun rumah duniawi yang mewah, tapi kita kehilangan rumah kekal bersama Bapa di surga. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu di hari ini. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki, yaitu mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, bukan yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Kehidupan kami di hari ini, kami mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan, agar apa yang kami lakukan dalam rangka melaksanakan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.